Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Kembali lagi di channel Mantri Luka, solusi bagi perawatan luka Anda. Di kesempatan kali ini saya Muhammad Sibromulis akan sharing mengenai salah satu pasien saya yang sudah saya rawat kurang lebih selama 2 minggu dengan kasus selulitis plus diabetes mellitus. Di mana memang kasus ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi dan terjadi infeksi pada kulitnya. Dengan kondisi yang memang apabila terjadi selulitis maka terjadi peradangan, bengkak, kemerahan dan sulit sekali untuk melakukan aktivitas dan kondisinya seperti ini. Oke. Dilihat dari kondisinya terjadi kehitaman pada kedua kaki ya, terutama memang dikarenakan kurangnya kebersihan dan juga terjadi peradangan pada kaki, keluar cairan dan juga ada nanah di sekitar kulit pasien. Hal ini menandakan bahwasannya sudah terjadi kontaminasi dan penyebabnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu dikarenakan pasien menggaruk kulitnya sehingga yang terjadi adalah luka yang terkontaminasi dan menyebabkan selulitis. Yang ingin saya bagi di sini adalah apabila dari sobat Mantri Luka sekalian juga mempunyai kasus yang sama, nah ini memang dibutuhkan suatu perawatan yang baik. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran infeksi, mengurangi bengkak, mengurangi kemerahan, dan pastinya untuk mengurangi nyeri. Bagaimana proses perawatannya? Oke, saya akan jelaskan kali ini. Yang pertama, yaitu proses mencuci lukanya. Untuk mencuci lukanya di sini, saya menggunakan sabun. Dan saya akan menyebutkan merek ya untuk sabunnya. Mungkin dari Sobat Mantri Luka pernah tahu, yaitu sabun Holy yang warnanya hijau, di mana sabun ini saya coba pada pasien ini untuk apa? Untuk mengurangi bakteri dan saya gunakan untuk mencuci lukanya. Dan hasilnya sangat baik sekali ya karena dapat mengurangi bau, mengurangi bakteri dan juga mengurangi peradangan yang ada pada kaki pasien. Nah, mungkin nanti bisa dicoba ya bagi rekan sejawat juga yang ingin menggunakan sabun ini boleh dicoba dan boleh disaringkan untuk hasilnya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk menggunakan antiseptik ya. Ini sangat penting sekali. Penggunaan antiseptik di sini memang selain sudah dicuci menggunakan sabun, kita gunakan antiseptik untuk membersihkan luka dari bakteri-bakteri yang berkembang biak pada area luka. Ini sangat baik sekali untuk kita aplikasikan dalam proses perawatan luka. Kenapa saya selalu bilang kalau saat proses perawatan luka kita tambahkan antiseptik, ya. Bukan untuk apa? Karena memang saya kurang nyaman ataupun kurang enak ya saat hanya dicuci saja menggunakan sabun, apalagi hanya menggunakan NaCl tanpa diberikan antiseptik, kayaknya di hati ini kurang klik gitu kan. Nah ini makanya saran saya ya mungkin yang ingin merawat pasien ataupun saat terjadi luka, gunakan antiseptik itu akan lebih baik hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses membuang jaringan mati. Nah, untuk membuang jaringan mati ini memang tidak perlu dipaksakan. Tapi apabila ada kulit-kulit yang terkelupas ataupun kulit-kulit yang bisa diambil, boleh. Karena pada kasus ini memang kulit pasien ini banyak yang mengelupas dikarenakan kering ya dan juga dikarenakan pergantian kulit, jadi kulit arinya bisa kita ambil. Kita ambil perlahan satu persatu ataupun keropeng-keropeng yang ada pada kulit itu juga bisa diambil, tapi tidak usah dipaksakan karena biasanya pasien akan merasakan nyeri.
Oke. Nah, selanjutnya adalah pemilihan salep yang tepat. Oke, ini seringkali ditanyakan oleh sobat mantri luka mengenai salep yang cocok untuk luka selulitis yang disertai dengan DM ataupun kencing manis ya, diabetes mellitus. Nah, saya memang orangnya suka mencoba ya mengeksplorasi bagaimana terapi-terapi yang baik untuk luka seperti ini. Awalnya saya menggunakan N-Batik. N-Batik saya mix dengan eh, salep yaitu smart garlic. Nah, hasilnya ya cukup bagus, hanya saja saya belum puas dengan eh, terapinya sehingga saya ganti terapinya menggunakan Metcovacin Silver. Nah, memang kalau untuk Metcovacin Silver ini saya sering pakai dan hasilnya sangat bagus. Sehingga lukanya sekarang seperti ini. Oke. Nah, memang awalnya luka ini terjadi peradangan, kemerahan, banyak jaringan kulit yang terbuka ya dan juga sampai ada titik-titik nanah. Sehingga ketika dirawat selama 2 minggu ya kurang lebih, ini lukanya sudah kering ya, sudah bagus, sudah menjadi epitel, tinggal proses maturasi dan saya menggunakan Metcovacin Silver ini dari perawatan ketiga. Jadi kalau saya merawatnya itu seminggu 2 kali, jadi di minggu kedua saya gunakan eh, Metcovacin Silver sampai selesai dan hasilnya yes baik ya. Walaupun di awal tadi saya menggunakan smart garlic dan juga N-Batik, ya tidak jelek-jelek amat, cuman lebih efektif memang menggunakan Metcovacin Silver. Nah, selanjutnya untuk menutupnya, memang saya langsung menggunakan kasa, terkadang saya juga menggunakan Dermafic Pad, tapi dikarenakan untuk efisiensi pembiayaan, saya gunakan kasa steril saja, ternyata sudah cukup. Lalu kita fiksasi menggunakan perban dan juga menggunakan cohesive bandage. Ya, ini sangat efektif karena pasien juga akan beraktivitas. Boleh kita gunakan perban gulung saja, tidak apa-apa untuk efisiensi. Tapi saya kurang nyaman, ditakutkan pasien beraktivitas lalu lepas, lalu copot. Nah, ini akan menjadi problem. Ya, jadi problem. Jadi saya gunakan cohesive bandage. Jadi ini akan lebih aman lagi ya. Cohesive bandage-nya saya menggunakan elastowan ya. Itu dia. Nah, apabila dari sobat mantri luka juga mempunyai permasalahan selulitis dengan riwayat diabetes ya, boleh di-sharingkan saja di kolom komentar atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan perihal kasus tadi juga boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Dan maaf ya tidak bisa mendokumentasikannya karena memang saya home care dan saya harus single fighter ya untuk merawatnya, jadi tidak sempat untuk mendokumentasikannya secara aplikatif, tapi untuk fotonya insya Allah saya ada ya untuk setiap pasien-pasien yang sedang saya rawat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga dengan konten ini dapat bermanfaat bagi Sobat Mantri Luka semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.